Pengertian tes objektif. Tes objektif adalah pengukuran yang berdasarkan pada penilaian atas kemampuan peserta didik dengan soal dan jawaban yang benar atau jawaban yang salah dengan bobot nilai yang tetap. Ketepatan penggunaan tes objektif. Nah, tes objektif ini dapat dipergunakan pada peserta tes yang cukup banyak. Tester atau pendidik memiliki kemampuan menyusun tes objektif, memiliki waktu yang cukup longgar. Tester merencanakan bahwa butir-butir soal tidak akan dipergunakan dalam satu kali tes saja. Jenis-jenis tes objektif. Bentuk pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah tes di mana setiap soal memiliki lebih dari satu alternatif jawaban. Tes bentuk pilihan ganda ini juga memudahkan peserta didik dalam menjawab dan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi guru untuk menentukan penilaian. Teknik penulisan tes pilihan ganda. Yang pertama, rumusan butir soal harus sesuai dengan kemampuan yang dilihat dari kompetensi dasar dan indikator. Kedua, rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang baik, kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, jawaban yang dituntut untuk butir soal berupa kalimat, frasa, angka, simbol, tahun, tempat, dan sejenisnya harus singkat dan pasti. Yang keempat, rumusan butir soal tidak merupakan kalimat yang dikutip langsung dari suatu buku. Yang kelima, hindari rumusan butir soal yang mengandung petunjuk kepada kunci jawaban. Yang keenam, apabila rumusan butir soal dalam bentuk kalimat yang belum lengkap, maka bagian yang dikosongkan perlu diisi oleh peserta didik, maksimum 2 atau 1 kalimat soal. Kelebihan dari tes pilihan ganda ini yang pertama, format pilihan ganda dapat digunakan untuk menilai berbagai jenis keragaman target pembelajaran. Yang kedua, soal pilihan ganda tidak memerlukan peserta didik untuk menulis dan menguraikan jawaban mereka. Yang ketiga, tes pilihan ganda berfokus pada membaca dan berpikir, tidak menuntut siswa untuk menulis kembali pada lembar soal. Yang keempat, siswa memiliki sedikit kesempatan untuk menebak jawaban yang benar untuk soal pilihan ganda. Yang kelima, pilihan untuk pengecoh peserta didik mungkin memberikan kita diagnosis pengetahuan dalam pengetahuan peserta didik yang mengalami kesulitan. Namun untuk pengecoh membuatnya harus berhati-hati, sehingga pengecoh menarik peserta didik yang biasa membuat kesalahan atau yang bisa memiliki kesabaran. Yang keenam, tingkat kesukaran butir soal relatif dan dapat dikendalikan dengan mengubah tingkat homogenitas alternatif jawaban. Kelemahan dari tes pilihan ganda ini, yang pertama, sukar dikonstruksi, khususnya mencari alternatif jawaban yang homogen. Yang kedua, ada kecenderungan hanya menguji kemampuan ingatan domain kognitif atau pengetahuan. Yang ketiga, kurang cocok untuk mengukur hasil belajar yang menyeluruh atau total. Yang keempat, pilihan ganda mempunyai pengaruh pada hasil tes peserta didik karena pengaruh kebiasaan. Yang kelima, tidak dapat mengukur semua tujuan pembelajaran atau kompetensi yang lebih menekankan pada pendemonstrasian atau praktek keterampilan dan pengungkapan sesuatu yang ekspresif. Yang keenam, tidak dapat mengukur hasil belajar yang kompleks, baik dari segi domain maupun dari segi tingkat kesulitan, khususnya domain afektif dan motorik. Yang ketujuh, tidak dapat mengukur hasil belajar yang mengintegrasikan berbagai konsep atau dari berbagai sumber ke dalam satu pikiran utama.
Ada beberapa macam jenis tes pilihan ganda. Yang pertama, jenis jawaban benar. Yang kedua, jawaban yang sesuai dan diikuti dengan alternatif. Yang ketiga, jawaban yang tidak sesuai. Dan yang keempat, jawaban negatif dalam suatu soal bentuk pilihan ganda. Peserta didik diberikan pertanyaan yang disediakan alternatif jawaban. Isian. Isian adalah tes tertulis yang menuntut peserta didik untuk mengisikan perkataan, ungkapan, atau kalimat pendek sebagai jawaban terhadap kalimat yang tidak lengkap atau jawaban atas suatu pertanyaan atas asosiasi yang harus dilakukan. Dalam penyusunannya, tes isian sangat mudah untuk dibuat. Sedikit kesempatan untuk menduga-duga jawabannya dan sangat cocok untuk peserta didik kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai 3. Sedangkan kelemahan tes isian adalah sulit untuk mengukur proses mentalnya tinggi, sulit menyusun soal yang hanya satu jawaban, dan terdapat bermacam-macam jawaban yang benar. Bentuk-bentuk tes isian. Yang pertama, bentuk pertanyaan dengan satu jawaban. Contohnya, siapakah proklamator bangsa Indonesia? Yang kedua, bentuk kalimat tidak lengkap. Contohnya, proklamator bangsa Indonesia adalah ... Yang ketiga, bentuk asosiasi. Contohnya, tulislah tempat di mana barang-barang berikut ini dihasilkan. Nah, di sana kan ada aspal dan batu bata. Jadi, peserta didik itu diminta untuk menuliskan tempat dihasilkannya aspal dan batu bata. Tes menjodohkan. Tes menjodohkan adalah suatu bentuk tes yang terdiri dari dua kolom yang paralel. Yang satu kolom terdiri atas keterangan atau pernyataan, sedangkan kolom yang satunya terdiri atas jawaban terhadap pernyataan yang terdapat pada kolom yang lainnya. Kelebihan dari tes menjodohkan ini adalah pembuatannya mudah, dapat dinilai dengan mudah, cepat, dan objektif, serta tes ini sangat berguna untuk menilai berbagai hal. Sedangkan kelemahan dari tes menjodohkan ini yaitu tes menjodohkan ini cenderung lebih banyak mengungkap aspek hafalan atau daya ingat, dan karena mudah disusun, maka tes jenis ini kurang baik, seringkali dijadikan pelarian bagi pengajaran, yaitu kalau pengajar tidak sempat lagi untuk membuat tes bentuk lain, serta karena jawaban yang pendek, maka tes ini kurang baik untuk mengevaluasi pengertian dan kemampuan membuat tafsiran. Bentuk tes objektif melengkapi. Tes objektif melengkapi biasa dikenal dengan completion test atau tes menyempurnakan. Salah satu jenis tes objektif yang hampir mirip sekali dengan tes objektif fill-in atau isian. Teknik penyusunan soal bentuk melengkapi yang pertama, hendaknya tidak menggunakan soal yang terbuka, sehingga ada kemungkinan peserta didik menjawab secara terurai. Yang kedua,
bentuk isian, tes objektif ini lebih menghemat tempat dan kertas. Yang ketiga, bahan yang disajikan dalam tes ini cukup banyak dan beragam. Yang keempat, tes ini juga dapat digunakan untuk mengukur berbagai taraf kompetensi yang tidak sekedar mengungkapkan taraf pengenalan atau hafalan saja. Kekurangannya dari tes melengkapi yang pertama, pada umumnya orang yang menguji kecenderungan menggunakan tes model ini untuk mengungkapkan daya ingat atau aspek hafalan saja. Yang kedua, dapat terjadi bahwa butir-butir soal pada tes model ini kurang relevan untuk disajikan. Ketiga, karena pembuatannya mudah, maka orang yang menguji sering tidak berhati-hati dalam membuat soal. Contoh tes melengkapi ini, yang pertama, faktor-faktor prima dari bilangan 15 adalah titik. Yang kedua, gerakan bolak-balik secara berkala di sekitar posisi seimbangnya disebut